Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus menjelaskan mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan perikop ini cukup menonjol atau terkenal di antara banyak perikop di dalam kitab Perjanjian Baru. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini, saudaraku sekalian, memuat nasihat agar orang percaya bukan hanya memiliki pengaminan akali, persetujuan pikiran terhadap sesuatu, tetapi menyerahkan diri sepenuh kepada yang diyakini. Menyerahkan diri kepada yang diyakini artinya memiliki penurutan. Memiliki penurutan terhadap kehendak Dia yang menjadi objek kepercayaan kita. Adalah mudah untuk menggoyang lidah, menggerakkan bibir mengucapkan kata-kata. Tetapi yang dikehendaki adalah perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 24. Kita mulai sampai ayat yang ke-26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di dalam perikop ini, saudaraku sekalian, ada dua nama yang disebut. Yang pertama Abraham, yang kedua Rahab. Rahab seorang pelacur, tentu dipandang memiliki standar moral yang rendah. Hari ini juga profesi ini profesi yang hina. Tetapi ada tindakan dari Rahab yang membuat namanya terukir di dalam Alkitab. Tindakan Rahab menyembunyikan pengintai-pengintai Israel. Dan dari tindakan itu menunjukkan bahwa Rahab mengakui bahwa Israel adalah umat Allah. Kalau ia menghargai pengintai-pengintai Israel yang menyusup ke Yeriko, ia menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Secara tidak langsung dia mengakui bahwa Allah yang harus ditakuti, Allah yang harus disegani adalah Allah Israel. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, bangsa-bangsa yang akan dilewati orang-orang Israel yang menuju Kanaan itu gemetar. Tentu penduduk Yeriko juga gemetar, trembling. Tapi kalau hanya trembling, percuma. Pelacur ini bukan hanya trembling, bukan hanya gemetar, tetapi dia punya tindakan konkret, yaitu menyembunyikan para pengintai-pengintai tersebut. Dia mengakui bahwa Allah yang mesti ditakuti, disegani adalah Allah Israel. Dia mengakui bahwa tanah Kanaan adalah milik dari Tuhan itu, dari Allah itu. Karenanya dia tidak segan-segan berpihak kepada orang Israel. Dan tindakan itu dihargai. Kalau hanya gemetar, semua orang di Yeriko juga bisa gemetar. Tetapi Rahab bukan hanya gemetar.
Rahab memiliki tindakan konkret untuk menunjukkan percayanya kepada Allah Israel yang patut ditakuti dan disegani. Yang lebih menakjubkan adalah Abraham. Ayat yang ke-21 kita mulai. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, ini tindakan gila. Tindakan yang sangat ekstrim untuk menunjukkan keberpihakan Abraham kepada Tuhan. Untuk menunjukkan kesungguhan Abraham memuaskan hatinya. Dari keluar Ur Kasdim, tidak berhasrat kembali ke Ur Kasdim apapun yang terjadi, sekalipun dia menghadapi masa paceklik kelaparan yang hebat di mana Abraham berdomisili, dia tidak kembali ke Ur Kasdim yang subur. Dia lebih menembus Mesir, walaupun untuk itu dia nyaris kehilangan Sarah istrinya. Tetapi bukan hanya itu tindakan iman Abraham. Ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran. Korban bakaran biasanya menggunakan binatang yang dipotong-potong dan dibakar habis seluruhnya. Lalu baunya harum, dan keharuman bau daripada binatang itu menyukakan, memuaskan hati Allah. Pada umumnya begitu, saudaraku. Dan sekarang bukan hewan, tetapi anak kesayangan. Abraham melakukannya. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Lalu percayalah Abraham. Percayalah Abraham. Percayalah Abraham. Percaya Abraham ini diwujudkan, diekspresikan dalam tindakan konkret. Dan kalimat yang saya ajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pada kesempatan ini adalah kalimat terakhir. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara sekalian, kalau Tuhan mengambil contoh Rahab, dan Tuhan juga mengambil contoh Abraham, pasti bukan sesuatu yang kebetulan. Sebab di balik ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, untuk bukan saja kita pahami, tapi juga kita kenakan di dalam hidup ini. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa jauh keberpihakan saudara kepadanya. Sebab filosofinya banyak orang hari ini adalah percaya Tuhan berarti bisa menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Memang gak dibahasakan, tetapi itu irama orang beragama. Mengapa bertuhan? Mengapa mengadakan ritual? Mengapa mengadakan seremonial? Percaya kepada Tuhan berarti dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi mestinya percaya kepada Tuhan berarti hidup untuk kepentingannya. Sebab memang kita diciptakan untuk kesenangan penciptanya. Adalah konyol, bodoh,
Kalau pulpen diciptakan untuk kesenangan pulpen, untuk kesenangan penciptanya, untuk kepentingan yang menciptakan pulpen. Jam tangan ini kan diciptakan, dibuat, di-create, didesain untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan jam tangan. Kalau dia bisa hidup, kalaupun dia bisa hidup, dia bukan hidup untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan yang membuat atau menciptakan. Seberapa jauh kita berpihak kepada Tuhan? Kalau saya buat semacam bentuk paralel atau kesejajaran, Rahab itu mengakui bahwa Kanaan milik bangsa Israel. Ini benar-benar konyol loh sebenarnya. Orang dia bukan orang Yahudi. Dia menerima itu. Dia menerima itu. Sampai profesi kepelacurannya itu nggak diperhitungkan lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tindakan itu sangat dihargai. Nah sekarang saya tanya kepada saudara sekalian, seberapa keperbiaan saudara kepada Tuhan? Kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adakah kita memiliki kesadaran bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan, bahwa Dia yang berhak memilikinya? Bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan pantas bagi Dia. Seberapa jauh kita punya keberpihakan kepada Tuhan? Nah, kalau irama keberagamaan seseorang adalah percaya kepada Tuhan, berarti berhak memiliki berbagai fasilitas dari Tuhan, atau berhak menggunakan atau memanfaatkan Tuhan, dia tidak akan pernah mengenal kebenaran. Percaya kepada Tuhan berarti hidup dalam keberpihakan kepadanya. Nah, kalau kita belum bisa hidup dalam keberpihakan kepada Tuhan, kita harus belajar. Belajar mengenal Tuhan, belajar menjinakkan diri, melenturkan jiwa, sampai kita bisa berkata, aku tercipta hanya untukmu. Dan ini sebenarnya kesempatan. Kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Ini kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Saya menghayati satu hal ketika saya bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Saya menghayati satu hal ketika saya bertemu dengan orang yang benar-benar kaya dan memiliki hati yang cukup royal, menolong atau membantu atau mengucurkan dana. Saya berpikir, betapa beruntungnya punya teman seperti ini. Betapa beruntungnya aku jadi temannya dia. Betapa beruntungnya aku jadi sahabat dia. Tetapi pada waktu itu ada suara lain di dalam hati saya. Betapa lebih beruntungnya aku menjadi sahabat Tuhan. Dan saya memilih menjadi sahabat Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak boleh melirik setetes pun dari manusia dalam bentuk bantuan atau susuran dana, karena itu merupakan pengkhianatan saya kepada sahabat sejati. Jangan memperhitungkan itu. Biar Tuhan yang berkarya sesuka-sukanya. Aku memilih bersahabat dengan Tuhan. Tetapi bersahabat dengan Tuhan itu ada harganya. Itu tidak bisa otomatis dialami oleh seseorang. Harganya itu seluruh kehidupan kita. Itu tidak bisa menjadi sambilan. Orang beragama menjadikan Tuhan itu sekedar sambilan. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Nah, kalau kisah mengenai Rahab dan Abraham dimunculkan di dalam Alkitab ini, dalam konteks hidup beriman secara benar, itu berarti kita harus mencontoh mereka. Mencontoh hidup iman mereka, itu yang pertama. Yang kedua, itu berarti kita diberi peluang untuk menjadi sahabat Tuhan. Ketika Yeriko hancur berkeping-keping, ketika Yeriko menjadi reruntuhan, ada orang-orang Israel
ada laskar-laskar yang kuat membopong wanita dari rumahnya dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang Yahudi yang selamat sampai Kanaan. Bayangkan saudara, pelacur ini selamat. Semua dibunuh. Bahkan tidak boleh ada harta yang diambil. Tetapi wanita ini dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke tanah Kanaan. Dia menjadi sahabat Tuhan. Dunia ini pasti hancur. Tidak bisa Anda hancur. Kalau dunia belum hancur, saudara hancur dulu di kalang tanah, berkalang tanah. Tapi ketika semua hancur, saudara yang menjadi sahabat Tuhan akan dijemput ke rumah abadi. Kalau saudara berkata, saya tidak tertarik, jangan dengar khotbah saya lagi. Anda stres nanti. Dan saya juga stres lihat muka saudara. Sebab pemberitaan Injil ini kan tujuannya hanya supaya kita menjadi kekasih-kasih Tuhan. Goalnya, targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan pasti kita tidak bertepuk sebelah tangan. Pasti kita tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan pasti juga akan mengasihi dengan kasih yang istimewa. Lah target saudara apa mendengar khotbah ini? Target saudara apa jadi orang Kristen ini? Pak, tapi saya punya masalah hidup ini Pak. Boro-boro Pak mikirin jadi sahabat Tuhan. Hari ini rumah kontrakan saya juga mau habis. Saya diusir di rumah kontrakan. Hadapi dengan tanggung jawab. Tidak pernah ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dewasalah saudara menghadapi segala masalah hidup. Tidak usah merengek kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan setiap kita porsi masalah dan porsi jalan keluar. Masihkah saudara hanyut dengan segala kesibukan dan kesenangan hidup sampai saudara lupa ada kesempatan yang begitu besar, anugerah yang tiada tara, menjadi sahabat Tuhan? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan nyawanya bukan untuk teman-teman, hetairos, tapi untuk filosnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan menggunakan kata sahabat. Lalu Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Ini ucapan Tuhan Yesus. Di Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menggiring setiap umat tebusan yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, bukan menjadi teman, hetairos, pertemanan, tetapi filos, persahabatan. Di Taman Getsemane, ketika Yudas membawa serombongan orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus dan membawa beberapa tentara Roma, Tuhan Yesus Yudas mencium Tuhan Yesus. Sebab sebelumnya Yudas berkata kepada orang-orang yang kepada mereka Yudas mau menyerahkan tuannya atau gurunya. Ia berkata, yang kucium itulah Yesus. Di gelap malam di Taman Getsemane tanpa lampu atau penerang. Tapi Yudas yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun kenal betul
walaupun di keremangan atau kegelapan malam. Diciumnyalah Yesus oleh Yudas. Tuhan berkata, dengan ciumankah engkau menyerahkan aku teman, hetairos. Dia tidak menggunakan kata filos. Kamu bukan filosku, sebab kamu tidak di pihakku. Dengan ciuman kau menyerahkan aku teman. Tuhan tidak sebut filos, sahabat. Kenapa? Sebab engkau tidak di pihakku. Matius 26 ayat 50. Mungkin kita perlu baca itu supaya kebenaran ini kuat merenggut jiwa saudara untuk keluar dari percintaan dunia. Matius 26 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara harus segera berdamai. Kalau sekarang saudara pada posisi sebagai teman, saudara harus bersahabat dan berkata, Tuhan, aku minta ampun atas seluruh tindakanku yang tidak menunjukkan keberpihakanku kepadamu. Saudara mungkin berkata, Pak, saya tidak punya apa-apa. Dengan cara bagaimana saya mau berpihak kepada Tuhan? Tidak mungkin tidak ada kesempatan saudara berpihak kepada Tuhan. Dimulai dari hati saudara dulu. Dimulai dari hati saudara dulu. Dimulai dari satu kesediaan. Dan Tuhan akan melatih saudara oleh Roh Kudus yang ditanam dalam diri kita untuk hidup dalam keberpihakan kepada Tuhan. Saudara akan sangat beruntung kalau mau mengenakan kebenaran ini. Saudara akan sangat beruntung. Percayalah, saudara akan sangat beruntung. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan saudara punya tenaga, uang, atau apapun yang saudara miliki. Sebab Tuhan terlalu sanggup menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri tanpa pertolongan atau subsidi kita. Tetapi Tuhan tidak menolak kalau ada orang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan berkata, Tuhan ambil hidupku, aku mau berpihak kepadamu. Biasanya Tuhan akan berkata begini, bereskan dulu watakmu, bereskan dulu karaktermu, bereskan dulu perilakumu. Mari kulatih kamu, supaya karaktermu dibentuk, karaktermu dikuduskan, watakmu diluruskan. Dan Tuhan akan memberi kesempatan kita untuk berpihak kepadanya. Oleh sebab itu sangat naif ya kalau kita dikit-dikit berkata mari kita melayani Tuhan, mari kita nyumbang untuk pekerjaan Tuhan, mari kita berkorban. Waduh, Tuhan seperti dilecehkan di situ. Seperti dilecehkan di situ. Sebab Tuhan bukan pengemis. Tuhan bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah kalau kita diberi Tuhan peluang untuk memberikan hidup kita kepadanya, itu anugerah. Sebab dengan demikian kita bisa diajak untuk sependeritaan dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa sependeritaan dengan Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini bukan masalah, tolong jangan dipahami, ini bukan masalah saudara ada di mana hari ini. Ini bukan masalah itu. Keberpihakan kepada Tuhan itu memiliki bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan keadaan saudara masing-masing. Dan itu temukan sendiri. Dan itu temukan sendiri. Sebelum waktu saudara usai, sebelum saudara kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya, saudara harus mulai bebenah dengan serius. Harus mulai bebenah dengan serius. Tuhan, aku mau di pihakmu. Saya memilih Tuhan sebagai sahabat karena Tuhan memberi peluang itu. Saya mengajak saudara untuk belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rahab. Semesta alam ini Tuhan punya semua. Kalaupun aku bekerja keras mengoptimalkan semua potensi yang ada pada saya, semua harus saya gunakan untuk kemuliaan namanya. Sebab keberhasilan seseorang, sukses seseorang ukurannya cuma itu. Ini ukurannya, memuaskan hati Tuhan. Bagaimana memuaskan hati Tuhan? Jangan jadi seonggok daging yang tidak berguna bahkan menyusahkan orang lain.
Optimalkan semua potensi saudara. Optimalkan semua keahlian saudara. Entah dagang, entah di bidang medis, bidang hukum, pendidikan. Optimalkan. Jadi orang yang bisa mengembangkan seluruh potensi. Lalu pakailah potensi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan saudara berpikir pendek, picik. Berpihak Tuhan berarti ke gereja berdoa, doa syafaat, puasa. Tidak begitu. Saya bukan anti puasa, ada waktunya kita berpuasa, berdoa. Tapi mengembangkan potensi, supaya saudara punya potensi, bisa digunakan Tuhan. Itu yang benar. Bekerja keras, jaga kesehatan, optimalkan semua potensi. Kembangkan diri, hemat. Supaya kita bisa menopang orang lain. Kita bisa menopang pekerjaan Tuhan. Ini yang penting saudaraku sekalian. Sogok daging. Pendidikan tidak berhasil. Sekolah tidak ada. Oke, tidak harus sekolah tinggi. Tetapi apakah Anda punya keahlian yang membuat saudara bisa mengeruk keuntungan, mengeruk uang? Kata mengeruk mungkin kasar, atau mengumpulkan uang, punya fasilitas, bisa jadi berkat untuk keluarga besar saudara. Bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Bisa menolong keluarga besar. Bisa jadi berkat untuk masyarakat banyak. Itu baru namanya betul-betul maksimal bagi Tuhan. Kembali kepada keperpihakan tadi, saudaraku sekalian. Jadi ini peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kiranya Tuhan memberikan kita rema. Tuhan bicara kepada masing-masing saudara. Apa artinya memilih menjadi sahabat Tuhan? Apa artinya memilih menjadi sahabat Tuhan? Di Lukas pasal yang ke-16. Kita menemukan kata filos. Kita menemukan kata filos. Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mengikat persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak dapat dipercayai. Tidak jujur artinya tidak dapat dipercayai. Rahab itu bersahabat dengan Israel, bersahabat dengan Tuhan. Dia tahu, dia percaya, dia lebih yakin Yeriko akan hancur dan yang berat atas tanah Kanaan itu bangsa Israel. Dan untuk itu dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau sampai ketahuan Rahab menyembunyikan pengintai-pengintai ini, betul nggak? Dia menurunkan dari tembok atau dari mana, betul nggak? Wah, itu kerja keras luar biasa loh. Nggak main-main loh. Seorang wanita, seberapa kuatnya dia loh. Dia mempertaruhkan nyawa loh untuk itu. Coba saudara, ada harganya persahabatan itu. Abraham, waduh lebih lagi. Yang tercinta dalam hidupnya, yang tersayang dalam hidupnya, yang termulia dalam hidupnya, yang paling berharga dalam hidupnya. Jangankan yang paling berharga, yang kurang berharga saja kita tidak berani pertaruhkan untuk Tuhan. Saudara, Maria itu punya pertaruhan mahal untuk menghadirkan Mesias dalam hidupnya. Hari ini mesti firman model-model begitu saudara. Bukan lagi Yesus jawaban dalam hidupku. Ya iyalah. Dia peduli. Ya iyalah. Kitanya yang harus peduli.
Kitanya yang akan berkata, ku jawab ya, utus aku Tuhan. Hari gini udah begini, mesti tema-temanya. Aku jawabannya Tuhan, utus aku, itu. Sehingga yang terbaik yang kita miliki pun rela kita pertaruhkan demi persahabatan itu. Nah, kita kan tahu betapa kuatnya arti mamon atau kekayaan atau materi atau uang atau harta itu. Sebab orang bersembunyi di balik mamon ini untuk membangun kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Dan untuk bersahabat dengan Tuhan, pertaruhkan ini. Jangan salah sangka, ini bukan malam dana. Saya berkata ini tidak bermaksud malam ini, saat ini, sore ini, siang ini kita mengumpulkan dana. Tidak, bukan itu maksud saya. Jangan mencintai dunia. Dan ini tidak gampang, saudaraku. Lukas pasal 16 itu dari ayat 1 dimulai dari seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Dan bendahara ini tahu bahwa dia akan dipecat. Lalu, apa yang dilakukannya? Ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Kepada yang seorang ia berkata, berapa hutangmu kepada tuanku? Orang itu berkata 100 tempayan minyak. Tulis di sini. Jangan 150 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu kepada tuanku? 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, tulis di sini 80 pikul. Ini mah nggak jujur, saudara. Dan Tuhan juga menyatakan anak-anak dunia lebih cerdik soal begini. Tetapi yang mau dipuji oleh Tuhan itu, bagaimana dia mempersiapkan diri. Dia akan berkata begini, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Saudara, pernahkah saudara memikirkan hari pemecatan saudara? Tidak ada yang nggak dipecat. Tinggal tunggu jegleknya. Nah, kita itu mesti sudah menghitung kapan ngejelek itu. Kalau umur kita punya waktu cuma 26.000 hari, kalau umur kita misalnya 50 tahun, itu kan tinggal 7.000 sampai 8.000 hari. Jadi besok jeglek satu, jeglek, itu mati. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Jadi kita itu kan jangan kita terbawa hanyut pada filosofi hidup tiada ujung. Seolah jalan ini tiada ujung. Jalan ini ada ujungnya. Dan kita tidak tahu kapan ujungnya, Pak. Bangun tidur, mandi, sikat gigi, cepat-cepat minum kopi atau minum teh, buru-buru sarapan. Anaknya cepat, terlambat, Pak. Ya. Sambil mulut penuh dengan makanan menuju mobil, ngedrop anak di sekolah, dia ngebut lagi menuju kantor. Sore pulang. Kalau kemalaman jam 10, setengah 10, 9, 8 malam paling cepat. Besok lagi begitu lagi. Lihat itu siklus kehidupan orang tuh. Nanti paling Sabtu jalan-jalan, ya paling begitu. Siklus kehidupan orang begitu. Seolah-olah jalan tiada ujung. Padahal saudaraku, ada ujungnya. Dia tidak mempersiapkan hari pemecatan. Rata-rata orang hidup begitu. Kalau saudara ya mempersiapkan hari pemecatan, itu tidak membuat pekerjaan jadi kacau, anak-anak jadi terbengkelai. Tidak sama sekali, saudaraku sekalian.
Wah sibuk Pak saya sibuk Pak, wah gereja PA, wah sibuk Pak. Kalau dokter bilang begini, kalau you nggak berenang, you lama-lama ya bungkuk begini sampai akhirnya nggak bisa, lumpuh total. Ya, dia yang nggak bisa berenang berusaha bisa berenang, waktu disediakan untuk berenang. Percaya saudara? Demi bongkok, supaya nggak bongkok tuh. Saudara percaya itu? Amin. Ibu-ibu yang penakut pun jadi jagoan ketika anaknya terancam di jalan oleh preman. Preman bawa pisau gitu, anaknya mau ditikam. Itu ibu jadi pendekar langsung jadi the bionic woman. Wah, nekat. Sudah lihat api kekal nggak sampai bisa nekat? Ibu-ibu yang penakut pun jadi jagoan ketika anaknya terancam. Nah sekarang kita lihat api kekal, Anda nekat enggak? Saudara sekarang punya masalah, lalu minta tolong seorang pejabat. Susah dicari, ditungguin pagi sore, besok ditungguin lagi. Anda nekat loh. Demi supaya ketemu pejabat itu lalu sudah bisa lolos dari masalah saudara. Sekarang kenapa Tuhan terbuka tangannya begini, mari ayo datang. Saudara muter-muter, licin kayak belut masuk oli. Licin banget, gak mau nurut. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi manusia itu harus memutuskan menjadi sahabat Tuhan atau sahabat dunia. Kalau mau menjadi sahabat Tuhan, segala yang paling saudara cintai harus berani ditanggalkan. Dan mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Nanti masa transisinya membuat saudara akan stres. Saya tahu itu. Karena saya mengalami terus. Transisi ketika saudara mulai menanggalkan satu persatu itu sakit. Kalau sampai saudara mengatakan ikut Tuhan enak ya. Oh iya memang enak. Tapi Anda tidak merasakan sakitnya. Anda belum bercinta dengan benar dengan Tuhan. Nah buktinya kan Rahab harus bertaruh. Amin. Abraham harus bertaruh. Murid-murid Tuhan Yesus harus meninggalkan segala sesuatu. Ini tidak membuat saya jadi rusak loh. Kalau Anda berkata begini, wah kayaknya abstrak ya, papyrus abstrak. Nah, Anda mesti dengar terus sampai ngerti maksud saya itu apa. Ini sikap batin saudaraku. Pada waktu kita berkata, aku tidak berharap orang ini. Aku tidak berharap orang berpangkat ini. Tuhan sahabatku. Itu masa transisinya itu menyakitkan. Aku tidak boleh terikat, aku harus terikat dengan Tuhan lebih dari siapapun. Itu transisinya menyakitkan. Tapi disitulah sudah menemukan keindahan bercinta dengan Tuhan itu. Kita harus mengenali Tuhan. Sebab persahabatan dengan Tuhan tidak akan terjalin indah harmonis tanpa saling mengenal dengan baik. Untuk berteman saja kadang-kadang harus saling mengenal. Apalagi membangun sebuah persahabatan. Dengan Tuhan hubungan kita harus hubungan filos, sahabat. Bukan hubungan hetairos, teman. Tadi kita membaca Matius 6:26 kan? Ayat 49 kita tidak baca tadi. Ketika Yudas mencium itu. Nanti saya pikir saya ngarang kata cium. Ada kata cium di situ. Coba. Matius 26 ayat 49 sampai 51. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara ngerti nggak kalau kita berkata, Tuhan aku mencintai engkau. Tapi sebenarnya dia mencium Tuhan untuk sebenarnya berkatnya. Dan berkat Tuhan itu maksudnya adalah dunia ini. Sukses karir, sukses studi. Anda itu berkhianat loh sama Tuhan. Kalau kita berkata, aku cinta engkau Tuhan. Aku mau menemukan hatimu. Dan aku tahu engkau telah menemukan hatiku.
Lalu kita berusaha, kerja keras, kembangkan potensi, optimalkan semua potensi. Disitulah Anda mencintai Tuhan dengan baik. Bangun karakter yang baik, bangun kepribadian yang baik. Disitulah saudara betul-betul mencintai Tuhan. Yang akhirnya segala sesuatu yang kita miliki, kita sungguh-sungguh pertaruhkan untuk Tuhan. Nah, kalau ayat tadi mengatakan di situ, bahwa ikatan persahabatan dengan mempergunakan mamon. Uang itu akar segala kejahatan. Kalau uang bisa merusak kita, membinasakan kita, jadi akar segala kejahatan, sekarang dibalik oleh Tuhan. Uang dapat menjadi sahabat, teman untuk bersahabat dengan Tuhan. Uang jadi teman untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan berteman sama Tuhan untuk bersahabat dengan dunia. Mengerti saudara? Tetapi yang terjadi selama ini kan orang berteman dengan Tuhan dan bersahabat dengan dunia. Buktinya apa? Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalannya akan Tuhan begitu miskin. Pengenalannya akan Tuhan begitu rendah. Sehingga dia tidak bisa membangun pertemanan yang benar. Tidak bisa membangun persahabatan dengan benar dengan Tuhan. Tanpa bersahabat dengan Tuhan, seseorang tidak akan diterima di dalam rumah Bapa di surga. Sebab yang dimaksud sampai kepada Bapa di surga, itu bukan hanya masuk surga, tetapi masuk dalam persekutuan keluarga kerajaan. Sebagai imamat yang rajani. Hulu balang imamat itu. Hulu balang, saudaraku sekalian. Imamat yang rajani. Maka Tuhan mengatakan, akulah jalan. Lewati. Akulah kebenaran. Kenali kebenaran. Akulah hidup, miliki kehidupan, model gaya hidup yang ingin engkau semua harus miliki. Nah, melewati itu baru orang sampai kepada Bapa, jadi anak-anak Allah. Baru Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kesempatan ini luar biasa indahnya. Nilainya tiada tara, saudaraku. Tetapi tidak bisa kita raih dengan gampang. Kita bukan makhluk gratisan. Penebusan dalam Yesus Kristus tidak membuat kita menjadi makhluk gratisan. Seolah dengan mudah kita masuk surga, dengan mudah disayang-sayang Tuhan. Justru ketika Tuhan menebus kita, kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus dibebaskan dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Kita ditebus untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita ditebus untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sehingga ketika kontrak hidup kita, pemecatan waktu hidup kita tiba, kita diterima di kemah abadi. Amin.